warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya bersama kelompok 2 Praktikum Pengujian Bahan Baku dan Produk Hasil Perairan Departemen Teknologi Hasil Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Di video kali ini akan menjelaskan seputar sentrifugasi. Namun sebelum ke video penjelasannya, kita kenalan dulu yuk. Saya sendiri Zuliana Saputri. Hai, saya Meida. Hai, saya Rida. Saya Aziza. Nama saya Rehan Mahogra. Di video ini kami akan membahas mengenai pengertian dari sentrifugasi, sejarah, prinsip kerja, bagian-bagian alat, prosedur penggunaan, hasil, dan aplikasi sentrifugasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke video penjelasannya. Simak baik-baik ya. Apa itu sentrifugasi? Sentrifugasi adalah alat pemisah yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran yang tidak saling larut akibat gaya sentrifugal dengan cara diputar dengan kecepatan tinggi. Fungsi sentrifugasi yaitu untuk memisahkan suspensi yang partikel-partikelnya sangat halus dan dipengaruhi gerakan partikel-partikel padatan yang sangat cepat. Pada tahun 1707 hingga 1751, insinyur militer Inggris bernama Benjamin Robbins menemukan peralatan lengan berputar yang berfungsi untuk menentukan gaya hambat. Pada tahun 1864, Antonin Prandtl menemukan mesin tipe sentrifugal pertama yang digunakan dalam industri susu untuk memisahkan susu dan krim dalam skala yang besar. Pada tahun 1869, mengikuti Prandtl, seorang dokter dan ahli biologi Swiss yang bernama Friedrich Mieser merupakan orang pertama yang menerapkan sentrifugasi di lab. Pada tahun 1879, insinyur Swedia yang bernama Gustav de Laval mendemonstrasikan pemisah sentrifugal kontinu pertama sehingga aplikasi komersialnya dapat dilakukan. Sentrifugasi bekerja menggunakan prinsip sedimentasi, di mana percepatan sentrifugal menyebabkan zat padat dan partikel untuk berpindah keluar dalam arah radial. Prinsip kerja sentrifugasi adalah dengan memisahkan partikel yang terkandung di dalam suatu larutan menurut ukuran, bentuk, kerapatan molekul, vikositas dari medium, serta kecepatan rotor. Prinsip pemisahan berdasarkan ukuran partikel yaitu pada partikel yang memiliki ukuran lebih besar akan secara otomatis menjauh, sedangkan partikel yang lebih kecil akan berkumpul dan membentuk endapan di bagian tengah cairan. Sedangkan berdasarkan kerapatannya, partikel yang memiliki tingkat kerapatan lebih besar akan terkumpul di dasar dan membentuk sedimentasi, sedangkan partikel yang memiliki kerapatan yang lebih rendah akan mengapung di atas. Tipe kerja centrifuge ada 3. Yang pertama, low speed centrifuge, yang mana pada prinsipnya yaitu memutar larutan dengan kecepatan sedang yang digunakan untuk mensedimentasi partikel berat dengan kecepatan maksimum sekitar 4.000 hingga 5.000 putaran per menit. Yang kedua adalah high speed centrifuge, di mana prinsip kerjanya adalah memutar larutan dengan kecepatan tinggi dan biasanya digunakan untuk proses biokimia yang lebih kompleks. Yang ketiga adalah ultra centrifuge, di mana prinsip kerjanya adalah memutar larutan dengan kecepatan yang amat tinggi, yakni dengan kecepatan maksimum mencapai 65.000 putaran per menit. Centrifuge terdiri dari beberapa bagian, yaitu chamber, control, motor, rotor, sample, lead, dan latch. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan sentrifugasi ini. Pertama, kita tekan tombol open untuk membuka tutupnya, dan kita buka lagi tutup yang ada di dalamnya. Kemudian kita masukkan bahan yang akan kita sentrifugasi dengan memasukkannya secara seimbang. Keseimbangan penempatan sampel ini berdasarkan berat atau massa, bukan berdasarkan volume. Dan tujuan dari penempatan seimbang ini untuk menjaga alat tidak bergetar dan umur simpan alat ini dalam jangka waktu yang lama. Atur waktu dan kecepatan sesuai dengan yang kita inginkan. Pemilihan kecepatan dan waktu pada alat sentrifugasi ini berdasarkan ukuran, bentuk, kerapatan, molekul, dan viskositas dari sampel. Sementara di beberapa alat sentrifugasi terdapat pengaturan suhu yang bertujuan agar
menjaga sampel ini tidak rusak. Tahapan sentrifugasi akan menghasilkan lapisan supernatan dan natan. Supernatan merupakan substansi hasil sentrifugasi yang berupa cairan atau filtrat dan memiliki bobot jenis yang lebih rendah. Substansi ini berada pada lapisan atas dan memiliki warna yang lebih jernih. Sedangkan natan merupakan substansi hasil sentrifugasi yang berupa residu atau endapan serta memiliki bobot jenis yang lebih tinggi. Penerapan prinsip sentrifugasi sangat banyak diaplikasikan. Contohnya, pada penelitian Dinier dan Monifa 2014 yang memanfaatkan alat sentrifugasi untuk memisahkan enzim selulase kasar dari pelet bakteri yang disentrifuge pada kecepatan 10.000 rpm selama 15 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Supernata yang dihasilkan tersebut kemudian akan diuji aktivitas enzimnya. Sedangkan, pada penelitian Fauzia et al. 2016 memanfaatkan pelet atau natan yang dihasilkan dari pemisahan filtrat kolagen tripang gamma yang disentrifuge pada kecepatan 10.000 rpm selama 60 menit. Salah satu contoh penerapan sentrifugasi yaitu pemisahan sel darah merah dari plasma. Pengaplikasian dalam THP yaitu dapat memisahkan endomen ikan, filtrasi, dan dapat memisahkan zat-zat lainnya. Prosedurnya yaitu sampel diletakkan di sentrifuge dan dilakukan pemutaran, dan setelah pemutaran akan dihasilkan hasil akhir berupa pemisahan plasma dan sel darah merah.